Suara Kebenaran pada Sabtu, 3 Agustus 2024 berjudul Penghargaan kepada Allah. Satu hal yang penting sekali, bagaimana membuat Tuhan itu terhormat di mata kita, yang juga akan menjadi terhormat di mata orang di sekitar kita, yaitu memercayai pribadinya sepenuhnya. Memercayai pribadi Allah dengan lengkap, tanpa keraguan. Penghargaan kita kepada Allah adalah ketika kita memercayainya sepenuhnya, tanpa keraguan atau kecurigaan sama sekali. Dari situlah seseorang bisa menuruti kehendak Allah dan rencananya. Untuk itu, ada satu hal yang harus kita capai, yaitu perjumpaan dengan Allah secara mendalam. Percakapan dengan Allah secara nyata atau konkret. Kita merasa sudah berdoa, tapi belum tentu telah mencapai perjumpaan yang ideal yang Allah kehendaki. Belum tentu kita mencapai sebuah percakapan atau interaksi dengan Allah. Berdoalah terus, saudaraku, sampai kita bisa berdoa. Berdoalah terus sampai kita menemukan apa itu doa. Carilah Tuhan sampai kita menemukan Dia. Jadi, ada semacam tingkat-tingkat yang harus kita capai. Dan ini akan menjadi satu kesukaan kita dalam berdoa. Bagaimana kita bisa benar-benar sampai ke hadirat Allah, melintasi semua langit, semua bintang, dan suara kita sampai ke tahtanya. Mungkin kedengarannya mistik atau mistis, tetapi Alkitab mengajarkannya. Seperti yang dikatakan Alkitab, darah Habel sampai ke telinga Tuhan. Demikian pula penyembahan, doa, seruan kita sampai ke tahta Allah. Penyembahan yang tulus dengan kesucian hidup dan tidak terikat dengan kesenangan dunia membuat kita bisa terbang setinggi-tingginya sampai ke tahta Allah. Dan kita bisa memiliki pengalaman-pengalaman doa yang tidak akan bisa dijelaskan kepada orang lain karena pengalaman itu menjadi rasa di dalam batin kita. Pengalaman roh yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain, yang tidak bisa dibahasakan kepada orang lain, tetapi orang yang mencapai tingkat-tingkat persekutuan, pertemuan, dialog, interaksi dengan Allah akan nampak dalam kehidupannya. Akan terasa waktu dia menyanyi, berdoa, berkhotbah dalam keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakannya. Capailah itu, saudaraku, yaitu perjumpaan dengan Allah. Yakinlah, Dia hidup dan nyata. Orang yang bisa dipercayai Allah karena memercayai Allah akan menjadi orang yang dapat memikul beban rencana Allah untuk dipenuhi dalam dunia ini. Allah tidak memakai hewan atau makhluk lain. Bahkan Allah tidak memakai malaikat-malaikatnya untuk memenuhi rencana-rencananya. Malaikat-malaikat melayani orang-orang saleh, anak-anak Allah yang diselamatkan, dan tentu juga yang melakukan pekerjaan Bapa. Tetapi pelaku utamanya tetap kita. Perjumpaan dengan Allah, interaksi yang benar, membuat kita bisa menemukan Tuhan dan memercayai pribadinya. Orang-orang seperti ini akan dipercayai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Contoh yang paling konkret adalah Abraham di Perjanjian Lama. Bagaimana Allah memercayakan rencananya, yaitu keselamatan atas dunia ini kepada Abraham. Dalam perjalanan hidup orang yang dipercayai Tuhan untuk mengemban pekerjaannya,
terkadang seperti mendapat kesusahan atau kesulitan. Tuhan menjanjikan Abraham memiliki banyak anak, tetapi Abraham harus menunggu anaknya selama 1/4 abad. Nyaris rasanya sudah tidak ada peluang lagi karena Sarah sudah mati haid. Abraham pun mati pucuk. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan Abraham dengan mempercayai Allah sepenuhnya tanpa kecurigaan. Ini luar biasa. Dan sampai pada tingkat ujian terakhir, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham pun tanpa ragu melakukannya. Jadi, kalau kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mulai mempercayai pribadinya, maka Tuhan akan mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Tuhan mau agar kekasih-kekasihnya mempercayai Ia sepenuhnya. Dalam perjalanannya, dengan mengenakan kemanusiaan seutuhnya, Yesus sempat dalam kondisi krisis. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Sedih hatiku, mau mati rasanya." Sampai nyaris Yesus lari dari tanggung jawab ketika ia berkata, "Jika boleh cawan ini lalu daripadaku." Tetapi Yesus mengalahkan niat pribadinya dan memenangkan dengan mengatakan, "Kehendakmu yang jadi Bapa." Dan puncaknya adalah ketika ia ada di atas kayu salib, di mana Bapa meninggalkan dia. Tetapi dia tetap tidak mencurigai Bapa dan mengatakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kita melihat benang merah dari Abraham sampai kehidupan Yesus. Kehidupan kita juga begitu. Ketika kita mulai menemukan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, maka Allah mempercayakan pekerjaannya. Tetapi Allah tidak membuat jalan pelayanan kita itu lancar. Tetapi dalam situasi seperti ini, Tuhan mengajar kita untuk mempercayai pribadinya. Akhirnya, suatu hari nanti, bukan hanya prestasi pelayanan yang kita capai, melainkan batin yang utuh, mempercayai Allah tanpa keraguan, percaya tanpa jaminan. Bukan hanya jiwa-jiwa yang kita bawa dalam kerajaan surga. Bukan hanya orang bodoh yang kita entaskan menjadi orang cerdas. Atau orang miskin yang menjadi orang yang berkecukupan. Atau orang yang tidak bermoral menjadi orang yang bermoral. Dan semua kita giring ke langit baru dan bumi baru. Melainkan kita sendiri menjadi manusia yang utuh. Yang mempercayai Allah tanpa kecurigaan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.